Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Makassar hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 6 September 2013 dan seperti biasa Anda bersama dengan saya Dilu Puspa. Pemirsa, hari ini cukup spesial karena untuk edisi hari ini kami spesial 1 jam bersama Bapak Erwin Kalo selaku calon wali kota Makassar dengan nomor urut 5. Jadi kita berikan nama ini adalah kampanye elektronik Erwin Kalo. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Erwin Kalo di sini. Selamat malam Pak Erwin Kalo. Selamat malam. Anda cerah sekali hari ini. Alhamdulillah. Dan juga bersama putri Pak Erwin Kalo ya. Iya. Ada Naila Erwin Kalo. Wah, Naila juga cerah sekali hari ini. Ya pemirsa, kita tahu bahwa saya ingin menyapa juga karena acara ini sangat spesial. Tidak hanya ditayangkan oleh Sun TV Makassar, tetapi disiarkan oleh 5 stasiun radio yang ada di Makassar. Saya menyapa pendengar radio Gamasi FM, juga pendengar Merkurius FM, kemudian Barata FM, SP FM, dan juga Al Ihwan Makassar. Dan pemirsa juga pendengar Komisi Pemilihan Umum KPU Makassar ini telah menjadwalkan kampanye terbuka bagi calon wali kota Makassar. Namun yang menariknya pasangan wali kota nomor urut 5 memilih memanfaatkan kampanye terbuka melalui media elektronik. Lantas apa sebenarnya alasan pasangan Erwin Kalo dan juga Pak Hasbi Ali ini malah memilih media elektronik sebagai alat kampanye? Karena kita tahu bahwa tidak ada calon yang sepertinya tidak memanfaatkan kampanye terbuka. Semuanya mau berada di lapangan mendatangkan banyak massa, tetapi ini cukup berbeda. Saya langsung nanya ke Pak Erwin. Pak Erwin, pasti semua orang kaget. Ya. Ini kampanye terbuka, banyak orang yang pengen, tapi Pak Erwin malah tidak memanfaatkan itu, malah memilih berada di stasiun TV dan juga didengarkan stasiun radio. Kenapa? Ya, pertama saya pikir cara yang kami pilih lebih beradab, ya. Karena cara-cara yang konvensional seperti itu tidak banyak manfaatnya, justru banyak mudaratnya. Kita kalau mau mencintai kota ini, kita jangan mencederainya. Dengan terbuka itu, ya, itu akan menimbulkan kemacetan, membuat sampah, mengkhawatirkan, mencemaskan warga kota. Ya, karena sedikit bagus senggol nanti berantem, kan repot. Jadi saya memilih cara ini, lagi pula cara-cara konvensional itu yang memobilisasi massa suatu tempat baru diceramain, itu kan zaman 30 tahun, 40 tahun yang lalu, karena media elektronik masih kurang. Sekarang kan media elektronik sudah banyak. Kalau kita mengaku warga dunia ya harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Dan ingat Mbak, tujuan kampanye itu apa? Tujuan kampanye itu adalah bagaimana kita menyampaikan visi misi dan program kerja, ide-ide, gagasan-gagasan kepada calon pemilih. Kan begitu? Nah, kalau dengan lapangan terbuka, saya pikir tidak efektif untuk menyampaikan itu. Bagaimana hingar-bingar ya? Paling kita yel-yel, dangdutan, ya, atau musik atau ceramah para petinggi-petinggi dari mana, entah dari mana, dari Jakarta, dari mana, saya kira message-nya nggak nyampe. Jadi itu pemilih. Jadi pemilih itu seperti pemilih emosional. Saya mau pemilih-pemilih yang rasional. Artinya apa? Dia melihat konsep kita. Kalau setuju dia coblos. Kalau tidak, dia bisa tidak coblos kita, kan begitu. Baik, lebih efektif. Iya, Pak Erwin, sejak kapan Pak Erwin memikirkan bahwa kampanye terbuka nanti saya manfaatkan? Sejak awal. Sejak awal kita jadi gini. Kita Pak. Ya. Makassar bangkit? Yes! Makassar bangkit? Yes! Nomor 5? Luar biasa! Pemirsa, kita berikan tepuk tangan semua yang ada di studio. Pemirsa, ini studio Sun TV Makassar sangat ramai hari ini dengan simpatisan dari Bapak Erwin Kalo. Sudah hadir di sini, ini saya sudah lihat tadi juga, Anda juga sempat lihat, dan juga saya ingin menyapa dulu pendengar yang ada, yang mendengarkan radio Gamasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SP FM, dan juga Al Ihwan Makassar, yang saat ini bersama dengan kami dalam kampanye elektronik Bapak Erwin Kalo. Anda bisa melihat tadi di awal sudah ada banyak sekali membawa stiker-stiker kecil ya, tetapi di sini ingat Ki, kemudian juga di sini ada Erwin Kalo, Hasbi Ali, ini duet maut, ini yang paling terkenal nih Pak, duet maut ya. Pak, tadi sebelum kita jeda iklan kita sempat ngomongin masalah visi-visi.
Pak Erwin, sebenarnya kita dulu sempat ngobrol juga terkait dengan visi misi Anda. Boleh dijelaskan tidak terkait dengan visi Anda untuk membawa Makassar bangkit begitu? Pertama begini, kenapa Makassar bangkit? Makassar bangkit itu loh, bangkit dari kejayaan Makassar masa lalu. Jadi kita harus tahu dalam membuat visi misi itu kita harus lihat sejarah Makassar, ya. Dari mana, sekarang di mana, dan mau kemana. Fakta sejarah mengatakan bahwa Makassar sudah menjadi kota dunia sejak dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa dan Talo. Dan Goa dan Talo itu kerajaan Islam, bukan kerajaan Hindu seperti di Majapahit, Mataram, Sriwijaya, Kutai Karta itu Hindu. Tapi kalau kerajaan Pasai di Aceh, kerajaan Islam sama dengan Goa dan Talo. Nah, pada saat itu sudah jaya, sudah maju sekali Makassar, disinggahi oleh berbagai suku bangsa yang ada di dunia. Nah, dari situ kita melihat bahwa bagaimana kalau kita membangkitkan Makassar dari kejayaan itu. Yang fakta berikut adalah bahwa Makassar ini kan suatu kota yang tidak mempunyai hasil bumi. Tidak ada tambang batu bara, tidak ada minyak, tidak ada kelapa sawit. Artinya dia bertumpu pada jasa atau service. Harus menjadi service city dan bertumpu pada industri-industri kreatif yang tidak mengandalkan hasil bumi. Nah, oleh karena itu ini menjadi dasar visi misi nanti. Berarti pengembangannya apa? Pengembangannya merujuk fakta-fakta. Nah, yang berikut adalah fakta Makassar itu punya keunggulan geografis. Kalau kita lipat peta Indonesia, maka Makassarlah di tengah-tengah. Kenapa kita tidak memikirkan ini keunggulan geografis untuk pengembangan kota? Nah, ini yang harus kita pikirkan lebih jauh. Yang keempat adalah SDM anak-anak Makassar itu sangat pintar-pintar sejak zaman dulu. Karempa Tinggaluang itu menguasai 8 bahasa dan membuat hukum laut pertama di Indonesia namanya Managapa. Jadi ada suatu kejayaan yang pernah ada di sini. Nah, makanya kami tagline Makassar Bangkit. Nah, dari fakta ini kita masuk ke visi misi. Visi kami itu bagaimana kita tidak mempunyai janji-janji. Tapi saya punya sumpah. Apabila saya terpilih jadi wali kota, saya akan melindungi harkat dan martabat anak-anak Makassar. Itu dengan cara? Dengan cara, satu. Kalau saya jadi wali kota, ada investor dari Jakarta, mau bikin pabrik atau dari mana aja silakan. Sebelum saya kasih izin, saya syaratkan, dahulukan tenaga kerja anak-anak Makassar sebelum orang lain. Sehingga tingkat pengangguran ini bisa terkurangi. Bagaimana anak-anak Makassar itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau kita lihat sekarang anak-anak Makassar kasihan. Coba kalau... Makassar bangkit? Yes! Makassar bangkit? Yes! Nomor 5? Luar biasa! Ya pemirsa, juga pendengar Radio Gapasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SP FM, dan Al Ihwan FM masih langsung dari studio San TV Makassar. Kita masih bersama Pak Erwin dan saya sangat senang ngobrol dengan beliau karena ternyata sudah ada begitu dalam untuk mendalami Makassar, kemudian mau jadi wali kota Makassar, Pak Erwin ya. Pak Erwin, tadi kita mulai dari pemberdayaan. Nah, pemberdayaan. Kita lanjut lagi. Wali kota mengurus masyarakat, tidak mengurus bangunan-bangunan ya. Wali kota tugasnya bukan urus Tanjungan Losari, tapi masyarakatnya yang kita harus urus. Ya. Tapi banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan infrastruktur, Pak Erwin. Nah, itu nanti masalah tema pembangunan. Itu baik. Kan tupoksi atau tugas pokok pemerintah kota itu dalam undang-undang ada. Pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, satu dulu, mungkin kita bikin per topik nanti, ini pemberdayaan masyarakat. Misalnya masyarakatnya yang kita urus. Tidak semua ada nama skala prioritas dari bawah. Dari bawah, contoh saja saya kasih contoh lulusan SMA. Lulusan SMA ada 4 kategori. Punya otak, punya uang, nggak usah diurus. Dia akan kuliah. Ada lagi tidak punya otak, punya uang, dia dagang. Yang ketiga kita urus, punya otak, tidak punya uang, beasiswa. Ya kan? Sayang. Ya, untuk memutus mata rantai kemiskinan, pendidikan. Yang keempat yang perlu sekali, yang prioritas kita urus, tidak punya otak, maksudnya tidak pintar, dan tidak punya uang. Nah, inilah yang kita masuk ke diklat, ya, baru kirim pelatihan kedisiplinan. Ya, di Pakapto, pulang kita giring mereka masuk ke lapangan-lapangan
lapangan-lapangan kerja. Nah, ini saya kira harus ada kebijakan, dan kebijakan itu kan tidak butuh biaya besar, karena saya tinggal bicara dengan para pengusaha, memberikan pengertian mereka bahwa ini bukan masalah kita tidak suka orang luar, tetapi masalah keadilan. Pembangunan yang adil adalah di mana pembangunan itu berada, masyarakat setempat yang pertama harus mendapatkan manfaatnya. Ini pemberdayaan masyarakat pertama. Pemberdayaan masyarakat yang kedua tentang ekonomi kerakyatan. Ya, bagaimana ekonomi rakyat, ya, gade-gade toko-toko kecil itu hancur karena Indomart, Alfamart. Saya berani bicara terbuka. Ya, sekarang bagaimana pemberian izin itu sangat tidak terkendali. Di mana-mana Alfamart, Indomart. Ini gade-gade kan tutup. Alfamart, Indomart kalau rame, uangnya ke Jakarta. Tapi kalau gade-gade ini rame, uangnya terputar di situ. Ada seorang ibu datang kepada saya menangis, tutup tokonya. Barang-barang dia bagi-bagi ke tetangganya karena sudah tidak ada pembeli. Dan Alfamart, Indomart itu head to head di sebelah, cuma berapa meter sudah ada. Jadi tidak ada tata niaga, ya, di dalam pengaturan bidang usaha ini. Nah, ini yang harus kita atur. Saya ditanya, so bagaimana sekarang? Saya akan hentikan izinnya kalau saya jadi wali kota. Yang kedua, kalau sudah ada bagaimana? Saya naikkan pajaknya supaya seimbang dong. Supaya pemberdayaan masyarakat, supaya gade-gade itu bisa hidup. Artinya kalau kau belanja di Alfamart, Indomart lebih mahal, wajar. Ini namanya neolib. Inilah makhluknya neolib, free fight competition, persaingan tanpa ada aturan. Kasihan si kecil. Sama halnya dengan pasar-pasar modern. Bagaimana pasar tradisional kita? Saya bikin perda di Jakarta. Saya adalah konsultan hukum tata ruang pemerintah Provinsi DKI. Bahwa kalau Makassar bangkit. Yes. Makassar bangkit. Yes. Nomor 5. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Pemirsa, jangan lupa nomor 5 untuk Pak Erwin Kalo dan juga Pak Hasbi Ali sebagai calon wali kota Makassar. Dan kami kembali lagi di dialog khusus kampanye elektronik Pak Erwin Kalo terkait dengan pemilihan wali kota Makassar, dan Pak Erwin Kalo dan juga Pak Hasbi Ali di nomor urut 5, pemirsa, jalur independen. Saya kembali menyapa untuk pendengar Radio Gabahasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SPFM, dan juga Al Ihwan FM. Dan sebelum kita berbicara pemberdayaan kembali terkait dengan pemberdayaan budaya, saya mengajak Anda untuk menyaksikan dulu tayangan berikut ini adalah dari pemirsa dan juga dari masyarakat Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon wali kota dan calon wakil wali kota, apa program Bapak untuk menata pembangunan pasar dan meningkatkan kesejahteraan kami para pedagang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi kebijakan Bapak terhadap kesejahteraan dan disiplin PNS? Apa program Bapak calon wali kota terhadap para pengangguran? Ya pemirsa, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan penataan pasar dan peningkatan kesejahteraan pedagang, kemudian terkait dengan peningkatan kesejahteraan PNS dan juga menangani pengangguran. Ya, silakan, kalau pengangguran kayaknya tadi sudah sudah kita bahas di awal ya. Di awal. Jadi kalau masalah pasar, tentunya kita akan merevitalisasi pasar-pasar tradisional. Oke, bukan jadi pasar modern, Pak? Tidak, tetap pasar tradisional karena basic ekonomi kita di situ, ya. Nah, pasar tradisional ini mudah. Jadi pendekatan konsep yang dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pasar sentral itu salah. Kenapa? Apa letak kesalahannya? Karena merugikan pedagang. Merugikan pedagang lama. Bagaimana pedagang sentral yang lama itu tersingkir karena tidak bisa membeli, ya, harga kios yang sangat mahal. Jadi investor atau mitra yang ada di situ, dia bukan cuma sebagai kontraktor. Seharusnya begini, kita bikin konsep misalnya di Jakarta itu beberapa PD pasar Jaya di sana itu kerjasama. Contoh pasar Pak Bambaeng, ya. Kalau saya disuruh kelola, saya akan renovasi pasar Pak Bambaeng tanpa menggunakan APBD. Maksudnya, Pak? Nah, kita kerjasama dengan swasta, tetapi polanya tidak seperti pasar sentral. Itu konyol itu. Bagaimana tersingkir akhirnya kong kali kong pedagang baru yang masuk. Nah, kalau saya pasar Pak Bambaeng, saya big investor, yuk renovasi ini pasar tradisional 3 lantai. Selebihnya, Anda bisa bikin hotel di atas. Di bawah pasar, di atas hotel? Di atas hotel. Aksesnya bisa beda.
Sehingga itu BOT, ya, build, operate, and transfer. 30 tahun hotel itu menjadi milik Pemkot. Mau investor. Ya, kan? Nah, jadi pasar Pabambayang ini kan strategis. Ini pasar, saya sih ungkapkan ini enggak apa-apa lah. Siapapun terpilih, kalau dia mau konsultasi, saya ajarin caranya. Ya, pasar Pabambayang strategis jalannya kan? Ya, strategis kan? Nah, suruh investor bikin ini. Jadi pedagang lama tidak akan bayar tambah duit. Dia tidak tambah duit. Karena uangnya bukan APBD, uangnya dari investor. Tambah sedikit lah. Saya sudah bikin ini di Balikpapan. Jadi kalau bilang, oh itu khayalan. Di Balikpapan kita sudah bikin kebun sayur. Bahkan di situ kebun sayur, dia cuma nambah 60 juta. Pemda subsidi uang muka 10 juta. 60 jutanya kredit dari bank daerah. Di Balikpapan kebun sayur, saya yang bikin konsepnya. Jadi Mbak Nilu, membikin konsep software jauh lebih susah daripada bikin hardware. Bikin bangunan, anjungan, losari begini itu gampang. Tapi membikin substansi aturan jauh lebih sulit. Jadi kalau dibilang karya itu tidak ada apa-apanya. Aduh, saya ini tiap hari ketemu dengan arsitek dunia. Saya di Jakarta konsultan properti papan atas satu-satunya di Jakarta. You buka di Google, bukan sombong. Ya, ada namanya arsitek itu namanya PTI, Pedeltrop dari Australia. Ada Tom Elliot dari Inggris. Ada DP dari mana? Dari Singapura. Kita diskusi tiap hari. Jadi kalau saya itu melihat Anjungan itu jelek. Orang itu yang tidak pernah. Apa yang jelek dari Anjungan, Pak? Orang yang tidak pernah lihat, dia kira bagus kalau orang dari kampung. Kalau saya tiap hari lihat dengan arsitek-arsitek dunia, Ridwan Kamil yang terpilih jadi wali kota di Bandung itu. Makassar bangkit. Yes. Makassar bangkit. Yes. Nomor 5. Luar biasa. Nomor 5 luar biasa. Pak Erwin Kalo luar biasa malam hari ini memberikan kita semangat yang luar biasa juga. Saya merasa seperti sangat excited ada di sini ya. Tapi saya ingin menyapa dulu Pak Erwin, mungkin ingin menyapa pendengar radio. Sambalu Gamasi saya langganan. Sama Merkurius, para pendengar Merkurius ya, Barata FM, SP FM dan Alihuan. Selamat malam. Pemirsa San TV juga Pak Erwin. Oh, San TV tentunya karena kita sudah lihat kan. Iya, pemirsa San TV juga pendengar radio Gamasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SP FM dan juga Al Ihwan FM. Kita sekarang berbicara mengenai perempuan. Ya. Pak Erwin, ini ibu kota Sulawesi Selatan Pak Erwin. Kalau kita bicara perempuan di Sulawesi Selatan, berbicara perempuan dalam dunia politik dan sebagainya, sekarang nggak bisa dipandang sebelah mata lagi, Pak Erwin. Apa yang ingin Anda bicarakan terkait dengan masalah perempuan di sini? Perempuan Bugis Makassar itu adalah bukan perempuan biasa. Itu perempuan yang sangat perempuan. Ya. Coba Mbak Nilu pikir-pikir, kenapa ada istilah ibu kota? Kenapa bukan bapak kota? Coba Anda pikir. Kenapa ibu kota? Kenapa bukan bapak kota? Di mana ibu kota? Karena kota itu adalah seorang perempuan, memiliki sifat-sifat perempuan. Kota itu mengayomi, ya toh, melindungi rakyatnya yang ada di kota itu, menghidupi, melahirkan tokoh-tokoh, itu perempuan. Sifat-sifat perempuan. Oleh karenanya, kalau Anda mau terpilih atau dicintai suatu kota, pendekatannya harus pendekatan perempuan. Itulah saya satu. Perempuan tidak suka dikasari. Perempuan tidak suka dikotori. Bagaimana perempuan mau mencintai kalau kau paku-paku pohonnya kan? Iya kan? Bagaimana perempuan kalau kau kotor-kotori kotornya dengan balihomu? Jadi yang berikut adalah perempuan tidak suka dibohongi. Iya toh? Dibohongi toh. Kau bilang begini, padahal kenyataannya begitu. Jadi janganlah kota itu adalah perempuan. Nah, khusus masalah perempuan, kita pemberdayaan perempuan ini yang harus, karena begini, banyak sekali kita perhatikan ibu-ibu rumah tangga yang waktunya masih banyak, yang seharusnya masih bisa diberdayakan, masih bisa dipergunakan. Tapi tentunya dengan diklat-diklat tadi. Iya kan? Misalnya saja ada suatu pabrik, dia bisa mensubkan pekerjaannya ke situ seperti di Cina, disubkan kepada rumah-rumah tangga.
industrinya itu. Industri rumah Ya tangga. misalnya garment ya, ada gaun pengantin, pemasangan kancing, jadi tapi di satu wilayah, jadi tidak keluar. Jadi tetap efisien, tetapi perkampungan itu dia mensubkan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga artinya gini, harus kita melihat bahwa para ibu-ibu kita itu masih punya banyak waktu sebenarnya ya, yang bukan bekerja ya, ibu rumah tangga murni itu masih mempunyai banyak waktu yang sekarang kita pikirkan bagaimana kita mendistribusikan pekerjaan kepada mereka ya. Memang wira swasta ya, wira swasta, tetapi wira swasta ini kan butuh modal ya. Boleh aja kita kasih ya 10 juta per kakak ya, boleh-boleh aja. Pak Erwin mau bagikan Tapi 10 juta per kakak? Oh enggak. Oh enggak. Makassar bangkit? Yes. Makassar bangkit? Yes. Nomor 5. Luar biasa. Kita ulang lagi ya Pak Erwin ya. Iya. Boleh diulang lagi nggak Pak Erwin biar lebih semangat? Makassar bangkit? Yes. Makassar bangkit? Yes. Nomor 5. Luar biasa. Oke. Saya sambung Mbak Nilu ya. Aha. Tadi masalah sap-sap itu ada contoh seperti di Bali. Saya ke Bali. Jadi ibu-ibu rumah tangga di pedesaan itu mendapatkan pekerjaan dari Denpasar. Iya. Untuk memasang kancing, memasang payet. Akan dihitung satu kancing atau satu payet 10.000. Itu kan pemberdayaan toh. Betul. Nah seperti Tidak- itulah contohnya. Tidak perlu ibu-ibunya datang ke Denpasar untuk kerja. Tidak perlu dia datang ke itunya, Cukup tapi di di rumah aja. pekerjaan. Tapi dari segi pengusahanya juga enak. Dia tidak perlu tempat untuk mereka kan. Betul. Dia bekerja di tempatnya sendiri, tidak perlu ada transport, tapi tinggal di drop, dia pasang payetnya, pasang kancingnya. Seperti. Tetapi kan harus ada yang bisa membuat ini link. Nah, itulah wali kota tugasnya. Pengusaha, you butuh apa? Ada nggak yang bisa disapkan? Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Iya. Oh ini Pak saya bisa sapkan. Ibu-ibu itu sebelum itu kita training dulu, baru kita kasih dia pekerjaan. Pak Erwin akan turun begitu langsung ke Of pengusaha-pengusaha? course, pasti. Akan meminta seperti itu? Demi anak-anak dan ibu-ibu Makassar, apapun saya lakukan. Oke, luar biasa sekali. Apapun Kita kasih saya tepuk tangan lakukan. untuk Pak Erwin dong. Iya, ini luar biasa calon wali kota kita. Saya ingin menyapa kembali pendengar Radio Kapasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SP FM, dan juga Al Ihwan FM. Ini kita, Pak Erwin, selama masa kampanye terbuka dari tanggal 1 dan sampai dengan 14 nanti, apa yang sudah Pak Erwin lakukan dalam berapa hari ini? Kita mendatangi langsung. Jadi kita tidak pakai lapangan, kita langsung mendatangi masyarakat. Oke. Kita mendatangi masyarakat, menyapalah masyarakat. Seperti tadi saya sudah beberapa tempat. Nah, besok juga kita akan jalan ya. Lebih efektif begitulah saya kira, dan itu lebih tidak mengganggu orang karena kita yang mendatangi ya kan, bukan memulih di satu tempat akhirnya itu mendapatkan efek-efek apa namanya yang kurang baik ya. Jadi saya kira kita tidak akan mengganggu, kami yang akan menyapa. Apa yang sudah Pak Erwin dapat dari masyarakat terkait dengan Inputan banyak sekali. Apa saja, Banyak Pak sekali Erwin? inputan. Contoh itu masalah anjal, masalah anak jalanan. Tolong Pak ditertibkan yang mengemis di jalan. Kalau kita nggak kasih duit dicoret mobilnya. Ini kan masalah penertiban sebenarnya ya. Masalah penertiban. Nah inilah masalah penegakan hukum. Saya pikir nanti kita akan kita akan bahas di topik berikutnya. Topik berikut ya, Pak Erwin. Masih ada pelayanan dan pembangunan. Kalau tiga-tiga kan tidak cukup, Mbak. Betul. Sekarang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Karena dulu. itu menjadi concern prioritas kami. Yang pertama akan kami lakukan adalah pemberdayaan. Karena saya tidak ingin anak-anak Makassar ini akan seperti anak-anak Betawi yang tersingkir di kotanya, termarginalkan. Iya. Dia akan menjadi penonton di kotanya sendiri. Kasihan sekali. Jadi saya kira perlulah kita memikirkan bagaimana anak-anak Makassar ini bisa bangkit dan merebut kemerdekaannya, khususnya dalam bidang ekonomi. Oh iya Pak Erwin, kalau kita lihat ini juga ada di sini ya. Biasa di balihonya Pak Erwin itu ada foto Pak Harto ya Pak Ya. Erwin. Itu kenapa ya ada foto Pak Harto? Pertama saya setuju dengan Pak Harto. Oke. Ya, dia punya ada konsep trilogi pembangunan. Stabilitas, pembangunan, dan pemerataan. Oke. Nah, ini tiga konsep ini saya pikir baik. Saya ditanya dengan almarhum sahabat saya, Dr. Ahyar Anwar, apa hubungannya konsep Pak Harto yang tingkat nasional ke kota? Oh ada. Contoh stabilitas. Stabilitas ini zaman beliau kan ini kan stabilitas militer, keamanan negara. Iya. Tapi di Makassar, stabilitas sosial. Bagaimana tawuran itu